Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Rafiq, NIM 20035110049. Saya di sini akan menerangkan tentang kompartemen cairan. Di tubuh manusia terdapat kompartemen cairan. Kompartemen cairan adalah seluruh cairan tubuh yang didistribusikan ke dalam dua kompartemen cairan. Kompartemen cairan tersebut adalah kompartemen cairan intraseluler dan kompartemen ekstraseluler. Cairan intraseluler atau CIS adalah cairan yang terkandung di dalam sel pada orang dewasa, kira-kira 2/3 dari cairan tubuh. Cairan intraseluler juga dikenal sebagai cairan sitosol atau matriks sitoplasma yang merupakan cairan dengan banyak properti untuk memastikan proses seluler yang terjadi tanpa ada kerumitan. Ciri dan fungsi cairan intraseluler dikenal sebagai sitosol atau matriks sitoplasma, cairan dengan banyak properti untuk memastikan proses seluler yang terjadi baik tanpa kerumitan, terbatas hanya pada bagian dalam sel dan membran sel. Adalah batas sitosol, tidak melakukan tugas tertentu tetapi membantu dalam banyak fungsi, termasuk transduksi sinyal dalam organel, menyediakan tempat bagi sitokinesis dan sintesis protein, transportasi molekul, dan banyak lainnya. Cairan ekstraseluler atau CES adalah cairan di luar sel. Dalam istilah ekstraseluler berarti adalah cairan yang ditemukan di luar sel. Dengan kata lain, cairan ekstraseluler adalah cairan tubuh di mana sel-sel dan jaringan akan difasilitasi. Ukuran relatif dari CES menurun dengan peningkatan usia. Pada bayi baru lahir, kira-kira setengah cairan tubuh terkandung CES. Lebih jauh, CES bisa dibagi menjadi dua, cairan interstisial atau CIT dan cairan intravaskuler CIF, bisa disingkat CIF. Ciri dan fungsi cairan ekstraseluler. Cairan tubuh di mana sel-sel dan jaringan akan difasilitasi. 2. Membran sel disediakan dengan nutrisi yang dibutuhkan dan suplemen lainnya melalui cairan ekstraseluler. Ada dua jenis utama dari cairan ekstraseluler, dikenal sebagai cairan interstitial dan plasma darah. Adapun perbedaan dari cairan intraseluler dan ekstraseluler, perbedaannya diantara lain cairan intraseluler ditemukan di dalam sel, sementara cairan ekstraseluler ditemukan di luar sel. 2. Adanya protein dan asam amino ialah vital cairan intraseluler, sedangkan mereka tidak ditampilkan dalam cairan ekstraseluler. Ketiga, kedua cairan terutama terdiri dari air, tetapi ada lebih banyak ion dalam cairan ekstraseluler daripada cairan intraseluler. Glukosa terdapat pada kedua cairan, tapi cairan ekstraseluler tidak memiliki organel atau memecah mereka untuk menghasilkan energi, tetapi tidak cairan intraseluler. Gradien konsentrasi. Keempat, gradien konsentrasi kompleks protein dan protein lainnya cairan intraseluler tidak umum untuk cairan ekstraseluler. Cairan ekstraseluler memiliki dua jenis utama, sedangkan cairan intraseluler ialah hanya satu jenis. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.